Jadi Balik aja lah aku lagi. jangan. Ditahan Kak, ditahan. Jangan lihat aku kayak gitu. Ngeri kali muka kamu, Kak. Lihat. Aduh, gimana nih? Kita mulai dari salam, Kak. Biar kita dirahmati Allah. Insyaallah. Tolongin aku, takut aku lihat di depan dia. Orang Arab yang ngeliat aku nih. Mati dia merah. Ya, muka dia merah pun. Kayak kita buka aja dulu ya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, pasti kangen aku kan? Enggak. Nih karena aku ngangenin kan, aku karena udah kapan ya kita terakhir podcast, terus aku nggak ada podcast lagi, terus pasti kalian kangen banget kan sama aku. Ya udah, kita ketemu lagi. Ya, nah di sini nih kita kedatangan 2 tamu ya. Yang pertama ada orang yang dari Arab. Boleh Oke. kenalkan dirinya Kak? Oke, nama saya Katrina Naomi, biasanya dipanggil Nada. Saya dari Padang. Saya sekarang di kelas 3. Asik. Asik. Sebelahnya ada Uni. Ya, Uni wak kok. Uni, bakal bawa nih. Alhamdulillah Isi, sehat Uni. Kak. Ini jam buaya. Ini jamu iya kok nih. Iya Kak. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan nama saya Gita Putri Lutfia Azikri, biasa dipanggil Gita. Saya dari Bukit Tinggi. Saya sekarang di kelas 3 Senamia. Logat-logatnya ini logat orang Jawa ya. Kayaknya itu deh, gara-gara enggak dong. Dua-duanya orang tua, dua-duanya asli Bukit Tinggi. Cuman dulu pernah sih beberapa tahun tinggal di Jawa. Ke bawah. Ya, jadi agak ke bawah gitu sih kayaknya. Di gue lu aja ya. Boleh kok. Boleh. Jadi lu sekarang tinggal di sini nih. Ya gue sekarang tinggal di sini di rumah nenek gue. Astagfirullahaladzim. Gak boleh gue loh. Kita anak santri. Kita anak santri. Afan ya Kak. Afan Kak. Oke, jadi kali ini tuh kita mau bahas buku lagi pastinya kan. Sekarang kita mau bahas buku saya. Alias Bacrudin Yusuf Habibie. Bacrudin Yusuf. Bakarudin. Oke. Bakarudin Yusuf Habibie. Tapi bentar Kak. Kok kakak sih? Tapi bentar deh. Dedek. Emang mereka udah kenalan enggak sih? Coba kenalan dulu Kak. Saya Nada. Oke, saya Gita. Jadi kakak udah lama kenalan nih Kak. Udah dong, kayak 3 kita tahun sekelas dari ya? kelas 1 gak sih kita kelas. Sekelas. Iya. Oh my god, kita tidak terduga. Maaf siapa ya gak kenal. Yang Kamu udah beda kenalan? angkatan. Aku pulang dulu. Janganlah, nggak ada teman aku nanti nih. Oke Kak, kita mau membicarakan tentang gimana keadaan kakak di asrama selama 3 tahun Kak. Bentar dulu dong. Nampaknya Kalian senyum-senyum aja Kak. Hostnya aja belum ngenalin diri loh. Kita nggak kenal nggak sih? Iya, kami Kita kenal. nggak kenal sama hostnya. Oke, di sini kita memperkenalkan host kita yang paling kete. Saya namanya Nama Ana. Aduh, Ana Azratul Khalilah. Bisa dipanggil Azra. Asalnya dari Sungai Landi. Wah, dekat rumah kita ya. Besok libur main bareng ya? Oke kak. Oke, kabari ya. Oke Kak, udah Kak. Ini kita akan membahas buku tentang Saya. Ya, saya. Lihat dari covernya, melihat ada kakek kita yang lucu di sini. Gemoy Oh my god, banget. kakek kita yang gemoy Gemoy sekali. banget. Kita melihat kakek kita yang paling lucu di sini. Wah, kangen. Ada pesat kertas legend ini dari Iya. zaman dulu sampai sekarang masih diajarin. Aku masih main itu kok. Iya, aku juga kok. Yang ganteng, lihat yang ganteng. Ganteng banget tuh. Aduh. Yang ganteng. Ini pas masih Sweet Aduh. 17. Ini tuh adalah buku yang Ini kayak jurnal gitu nggak sih? wawancaranya 10 hari loh. 10 hari, terus berkas-berkasnya juga udah numpuk Iya, banyak lama-lama banget. gitu. Berkas wawancaranya. Keren. Tapi akhirnya jadi juga bukunya yang awal. Walaupun orangnya sudah tiada, tapi karyanya. Semoga beliau tenang di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kayak kita kenalkan dulu. Nah, siapa yang mau kenalin? Jadi Berdua aja.
Udah boleh. Sambung menyambung gitu kan. Sambung Saling menyambung. melengkapi. Menjadi satu. Itulah Indonesia. Oh iya, kemarin 17 Agustus gak sih? Iya. Ya kan? Sekarang tanggal berapa sih? Ya. Ada lewat 3 hari. Udah dirgahayu yang keberapa? 80. 79 gitu. Ya 80. Wih, udah 80 jauh. Udah 40 tahun udah tua Indonesianya. Aduh. Semoga segera menjadi negara yang maju. Enggak berkembang terus. Amin. Amin. Pakai baking powder. Bukan kue, Kak, bukan kue. Udah beda. Tapi dulu dia suka main ini loh. Ini. Look. Mologo. Apa itu? Malogo. Apa sih Malogo? Itu loh yang kita selama ini ngelihat di tempurung namanya. Oh, pasti kelapa, batok kelapa. Iya, batok kelapa. Nah, batok kelapa Oh. itu. Kan aku dulu manggilnya udah batok kelapa, sendal batok kelapa. Oh, yang pakai yang tali pakai tali tali-tali itu, iya. Itu ternyata namanya Malogo. Malogo. Iya, Malogo. Malogo. Keren gitu ya Kayak main-main namanya. Kayak tradisional ya. Udah lama Iya. ya nggak main itu. Iya, kok. Kayaknya kan masih kecil gitu. Gimana ya, makin kesini Pas makin SD. kesono. Dulu kita pas kecil main masak-masakan. Di mana ada tanaman kan, di mana ada, tau gak sih kayak ketemu daun tumbuh. Amin. Ya. Apalagi buah-buah kecil-kecil tuh gak sih buah yang merah-merah kecil-kecil Iya, gitu, ha? Cherry. Enggak cherry sih. Kalau cherry kan segede-gede ini. Dia tuh kayak nggak tahu sih apa, soalnya dulu di waktu aku tinggal di rumahku di Bogor tuh kan kayak ada buah kecil-kecil gitu loh, kayak segede apa ya, mutiara gelang itu tuh ya? loh, Oren. merah. Oren. Ungu. Merah. Nggak tahu sih, itulah ditumbuk-tumbuk kayak situ tuh jadi cabenya. Nasinya Terus- kalau nggak salah Pasir. pasir. Iya. Pas. Terus nanti masaknya di kalong, sorry typo. Di kaleng las egar. Nanti dibolongin terus dikasih itu di atasnya ya. Dikasih lilin dalamnya. Ya, dulu tau gak sih di karangan rumah aku kan di situ tuh ada itu loh tanaman. Dia tuh kayak bunga warna merah gitu loh. Terus aku cabut, Apa yang panjang itu ya, Kak? Gak tahu. Aku cabut, aku tumbuh, aku taruh di kuku bisa kayak gini lah. Oh. Ya kayak gini. Oh, yang mainan itu, iya ya, tahu Iya, tahu. bisa pernah. kayak gini. Jadi kayak tau gak sih henna alami. Masya Allah. Jadi kayak asik gitu. Zaman kita masih kecil. Sekarang masih kecil sebenarnya, tapi Iya. Masih menjelang remaja. Ya. Ya Kak, lanjut Kak. Oke. Beliau ini sosok inspiratif ya. Banyak banget. Ini di kampus beliau ini pada masanya cuman beliau yang mengambil jurusan dirgantara. Jurusan konstruksi pesawat. terbang. Cuman di beliau sendiri. Sebelumnya itu ada orang Amerika, orang Jerman aja bahkan jarang. Yang bahkan udah di situ kampusnya. Mm-mm. Keren banget ya Kak Digit ya. Iya, kayak satu-satunya dia yang milih jurusan itu kan Iya. dari Indonesia. Jadi sosok inspiratif lah gitu. Hmm. Banyak emang udah pintar dari sononya sih sebenarnya. Tapi mungkin kebuka juga karena beliau suka baca buku gitu kan. Buku-buku itu dalam bahasa Belanda loh. Dan bahasa Banda, dan bahasa Aja- kayak asing gitu Iya, kan, bahasa bahasa asing. Jerman. Beliau sekolahnya tuh nggak pernah di sekolah rakyat. Ya, Beliau sekolahnya tuh sekolah Belanda. pernah sekolah di sekolah rakyat Hogere Burial Oh School, iya, tapi pernah. lebih ke Belanda-Belandanya lah gitu Mm-mm. kan. Karena beliau bahkan karena keseringan ngomong Belanda, Bahkan nyampe dikira orang orang Belanda. Belanda karena lancarnya Mm-mm. ngomong. Oh iya, Lancar ngomong Belanda kan pada bahasa Indonesia gitu. Jadi dulu pernah nggak sih diajak karena nggak bisa bahasa Iya. Indonesia, Iya. pas Masa- SMA. Masa orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia gitu Iya, kan. sampai gitu beliau ya tuh kan. diturunin ke kelas 3 SMA peralihan gitu. Gara-gara nggak bisa bahasa Indonesia doang. SMA, SMP, sorry. Tapi kita bisa bahasa Inggris tuh keren, Iya. mudah kemana-mana. Kalau jam sekarang pakai bahasa Inggris. Iya, kalau kalau dulu Belanda nggak sih? Kalau dulu Belanda. Banyak sih. Belanda, Jerman, Prancis itu. Kan beliau dulu ngomong pernah seperti itu. dijajah Inggris juga kita. Iya. Pernah Oh iya. sih, beberapa tahun. Tapi bagi aku kayak salut gitu lah sama orang tuanya Pak B.J. Habibie ini. Karena kayak memanfaatkan waktu
meluangkan waktu gitu kan. Enggak gitu dong, memanfaatkan waktu pas penjajahan. Oh. Jadi kan apa ya? Diajarin bahasa Belanda. Kalau kata beliau dalam bahasa yang ini, orang tua itu menginvestasikan. Sekolah beliau ini paling mahal dulu. 50 gulden. 150. Itu berapa itu? 50 gulden. Udah mahal. berapa rupiah tuh Kak? Nah itu ya nggak tahu. Soalnya gulden itu kan dulu-dulu banget nih. Kita nggak tahu konversinya berapa kan. Kalau dijual golden tuh sekarang udah berapa ya, Kak? Iya udah banyak banget. Kaya kita. Jual golden aja kita yuk, investasi golden. Kalau nggak salah bapaknya B.J. Habibie ini kayak orang terpandang nggak sih dulu? Iya. Ya, bapaknya tuh dulu Di bidang pertanian. Sejarah pertanian dan salah satunya dia tuh tertinggi lah di bidang jabatan pertanian. di pertanian tuh tertinggi. Karena beliau tuh kalau zaman sekarang kayaknya bisa dibilang menteri pertanian lah ya. Ya, Mungkin ya. nggak di tahu juga bagian namanya. timur-timur situ gak sih? Bagian NTT dan kawan-kawan itu banyak cakupannya gitu. Kira-kira nih Kak, kan pasti orang tuh kan pasti ada asalnya dari mana gitu Kak. Kalau katanya dari B.J. Habibie itu dari Parepare ya Kak. Iya dari Iya, Parepare. Parepare itu gimana sih Kak? sayur. Gimana gitu? Enggak Beda, dong, beda, beda. beda. Ini daerah. Bukan Parepare. Itu satu doang parenya. Kalau ini dua pare-pare. Double pare. Kan. Pare di kuadrat. Pare-pare itu kota kecil yang ada di bagian utara Kota Makassar kalau nggak salah. 155 km dari Iya. Kota Makassar. Jadi beliau lahir di situ, besar di situ, masa kecilnya di situ. Juga di situ. Terus kayak gimana sih perasaan kalian pas membaca buku ini kayak wah, Seru gak Kak? gimana gitu. Atau ada sad shady, ending shady, atau happy shady. ending gitu Kak. Sad ending. Beliau ada cerita wafatnya. Ya Agak karena epilognya tuh wafat. epilognya beliau wafat. Iya. Wafat karena apa tuh Kak? Karena sakit. Atau kalau sakit Kak emang diobatin, emang dulu ada rumah sakit gitu Kak? Ada dong. Ada dong. Beliau meninggalnya udah 2019. Ya, Oh. aku inget tuh aku nonton TV berita gitu kan kayak jalanan tuh penuh sama masyarakat Indonesia yang ada di sekitar rumahnya. Yang mengiringi jenazahnya kayak wih salut banget sih gitu kan sampai waktu Tapi meninggal aku aja nggak masih sempat gitu. ke situ. Iya. Iya, aku dari sini. Kau di sana, dari situ aja aku di sana. Aku cuma nengok di TV doang gitu kan. Karena macet. Macet banget gitu loh. Ya, banyak apa orang mau nengok gitu. Terus kalau nggak salah dia juga beliau ini dulu pernah sakit ya pas kecil. Iya, pas kecil. Hingga apa ya? Nggak sembuh nggak sih? Susah sembuhnya. Sakit apa tuh Kak? Gitu juga di imunnya kalau nggak salah ya. Masalah di Anak imunnya. kecil imunnya gimana? Enggak. Karena beliau tuh jarang main keluar. Beliau tuh punya dunianya sendiri, suka baca buku juga soalnya. Iya. Rajin Introvert. banget. Introvert iya, introvert. Introvert banget. Kayak Azra. Aduh, iya Kita salah orang. Nggak diajak. Ya terus. Ya lanjut. So introvert. Ya, kan emang kalem gitu kan. Ya, iya kalau gini, iya kalau gini, iya kalem, ya gitu. Ya kalem. Ya, mau. Kalem banget. Jangan diuyul-uyul Ya, dia mau adeknya. Ya gemoy, ini ada Iya. podcast aku. Iya, ada podcast kamu. Lucu kan? Ketemu tadi, kan lagi jalan kan. Jadi itu pas Ngasih jalan. kode dia. Help. Help, kata dia. Jangan Kak. Gitu. Terus tadi kan lagi jalan kan, di depan asrama. Ketemu ada anak ketot-ketot. Ada adik gemas. Ya kok gemas sekali aku bilang ke dia. Terus aku diculik gitu kan. Enggak, aku secara baik-baik aku bilang sama dia, kamu mau ikut aku podcast gak? Gitu kata aku ke dia. Aku dipaksa. Terus dia bilang mau Kak. Ya udah, aku ajak dia. Ini yang mana nih yang benar ceritanya? Sampai ke sini. Dipaksakah atau dia bilang mau gitu kan? Enggak, ini agak problematik orang. Iya, Jangan percaya. Dramatik. Ya, jadi percaya sama aku ya. Oke. Oh, jadi kalau di spoiler gitu tentang keluarganya kan Kak. Kayak keluarganya tuh seru gak sih Kak ceritanya? Iya, apalagi saudaranya tuh banyak. Ya aku salpak lah, ada yang mirip teman kita di sini. Iya lagi. Iya. Mana dia? Mana tuh? Ini, mana tuh Reza? Eza mirip kamu Eza. Aduh kembaran.
Ada kembaran kamu ya, Zal. Ini ada Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bersaudara kami. Beliau anak ke berapa? Anak ke 5. Ini tebak yang mana ya? Yang enggak sih, yang mana yang? Yang ini enggak Yang sih? ini. Bija bibinya. Ayo kita tebak-tebak siapa namanya? Ini siapa namanya anak-anak? Katakannya. Oh, itu. Titi Ibu Habibie. Titi. Iya, Ibu Titi. Ya benar. Ini siapa namanya anak-anak? Itu Beja itu. Habibie. Bapak B.J. Habibie. Bapak Gemoy Gemoy gitu enggak? tapi emang Kan masih kecil kak. ganteng banget, emang ganteng. Ih, apalagi yang pas di Jerman foto yang di Jerman itu. Yeah. Ganteng banget. Dia punya karisma. Beliau ini punya karisma tersendiri. Orang pintar, lanjut. Orang pintar minum tangannya. Orang Salah. pintar, pembaca naskah. Aku masih terngiang-ngiang bacanya tadi, jadi dan baca lagi. Mungkin kayak rata-rata orang tuh kan pasti kayak ada panggilannya sendiri gitu kak. Oh, katanya Beja Habibie itu dipanggil Mr. Crack ya kak. Iya, Mr. Crack. Ya, Itu julukan. Ada maksudnya kak. Itu julukan. Itu ada usulnya. Jadi dulu tuh pernah kayak ada suatu masalah gitu tentang pesawat terbang nih, yang ada kayak retakan gitu yang nanti lama-lama tuh bakalan melebar gitu, dan nanti ujung-ujungnya patah gitu kan. Nah kayak itu tuh banyak yang mencoba untuk menemukan solusinya, tapi belum ketemu gitu kan. Akhirnya Bapak B.J. Habibie inilah yang menemukan solusinya, cara perhitungannya kayak mana gitu, bakalan melebarnya kayak gimana. Gara-gara itulah dia kayak menangani retakan itu yang disebut crack gitu nggak sih? Iya, Nah, disebut crack. jadi karena dia menangani crack tersebut makanya dia dibilang Mr. Crack gitu. Dia punya teori buat menyelesaikan masalah itu, makanya disebut dengan Mr. Mr. Crack. Crack. Oh, biasanya kan kak tiap-tiap buku tuh pasti kayak ada part menarik gitu gak sih kak? Menurut kakak apa sih kak part menarik dari buku ini kak? Beliau bikin prototipe Gatot Kaca E250 itu. Yang bagian dia bikin Gimana satu kan. tuh ceritanya kak? Jadi beliau itu awalnya kan di Jerman. Di Jerman. Lalu selama di Jerman tuh beliau tuh emang kayak hati itu untuk Indonesia gitu kan. Udah nunggu panggilan untuk itu panggilan untuk dipanggil ke Indonesia bikin pesawat terbang. Berhasil. Awalnya ketunda, kalau nggak salah itu tahun 65 itu ketunda gara-gara ada G30 SPI kan. Terus terwujudnya itu pokoknya tahun 98 kalau nggak salah itu pertama kali prototipe Gatot Kaca N250 itu yang diterbangkan. Bahkan Gatot Kaca N250 itu adalah pesawat yang emang pengendaliannya tuh pakai teknologi canggih semua. Nomor 3 loh untuk jajaran pesawat komersil di kelasnya itu dia nomor 3. Nomor 3. Yang pertama tuh ada Boeing 777-nya Amerika, USA. Lalu baru ada Airbus. Dari Jerman nggak sih? Airbus Punya- enggak. Airbus itu dari Eropa. Oh, Eropa ya. Airbus dari Eropa. Terus baru yang ketiga Gatot Kaca. Keren kan? Di dunia lihat. Jadi 3 pesawat. Tiga besar. 3 besarnya, 3 besar lah Tiga gitu. besar di Di dunia. jajaran pesawat komersil ya. Kayak bangga gitu gak sih? Bangga dong. Tapi sekarang itulah PR kita gitu loh. Iya. Kapan bisa bikin lagi? Kapan kita bisa seperti Eyang? Saya sebenarnya ingin menjadi insinyur pesawat terbang. Aduh. Tetapi saya tidak suka ilmu pasti. Itulah Ilmu masalah. pasti. Iya nggak sih, dia tuh bisa bikin pesawat terbang tuh karena Ilmu pasti. kecanduan ilmu pasti. Kecanduan. Aku sering jadi insinyur Disuruh apa tuh? kalau lagi ngaca insinyur. Itu Insecure. Not insinyur. Lihat kulit insecure. Nah, ya kan insecure kan? Up to you. Ya up to me. Ya, Myself, not yourself. Oke. That's yours, not mine gitu. Kayak kalau terlibat di hidupnya tuh kayak pasti seru banget gitu kan. Tapi Eyang juga punya perjuangannya. Susah. Iya. Susah. Dulu tuh apalagi awal-awal dari mahasiswa, terus belum dapat kerja,
udah berisi gitu kan, susah banget. Bahkan ketika dia mau ke luar negeri tuh nggak sih Nat, yang dia mau sampai diajak temannya nggak bakalan dapat beasiswa Iya. gara-gara nilai SMA-nya turun. Ya, yang dibilang aku Gitu juga kan. mau kata dia Iya. kan. Nama temannya adalah Liam Lengki, Bapak Ya. Liam Lengki aku ingat. Ya. Bapak tuh bawa paspor biru, terus ditanya sama Bapak Habibie, itu gimana cara dapatnya gitu kan. Ini gara-gara dapat beasiswa kata dia kan. Iya. Tapi Bapak tuh temannya nih bilang, kamu nggak bakalan dapat sih katanya, kayaknya nggak bakalan dapat Ih, karena gak gila. rata-rata SMA kamu terendah katanya. Karena memang Bapak B.J. Habibie tuh belajar untuk mata pelajaran lain tuh Nggak se-effort nggak ilmu se-effort pasti ilmu gitu. pasti, karena saking sukanya dia sama ilmu pasti tuh. Iya. Tapi nanti dia bakalan effort sih. Kalau ilmu pasti effort. Iya. Beliau tuh katanya alasan kuliah di Jerman tuh salah satunya karena tidak ada yang pelajaran selain ilmu pasti. Iya. Dia Isinya cuma fisika, matematika. Jadi udah otak beliau banget gitu. Iya. Jadi apa ya? Jadi apa? Pengen jadi Ultraman. Jadi apa? Jadi apa? Iya, jadi apa bro? Jadi kalau dibilang pesan moral apa sih Kak? Pesan moral yang ada di setebal buku ini Kak? Tebal buku ini. Diringkas saja. Iya Kak. Diringkas Gak mungkin saja. dibacain semuanya Kak. Iya. Waduh. Pesan moralnya adalah rajin belajar. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Terus salah satunya itu Percaya sama kita bangga. Kita harus bangga sama negeri kita. Sejauh-jauhnya beliau merantau ke Jerman. tetap balik balik. juga balik ke Indonesia. Dia ngotot gak sih pengen ke Jerman? Aku pengen ke Jerman. Karena nggak ada ilmu saya ilmu pasti di Jerman. Balik kalau pilihannya enak. Karena ilmu pastinya tuh ada di Jerman gitu. Kayaknya B.J. Habibie ini kalau pas di Jerman suka berteman gak sih? Suka Beliau dia punya tuh, friendly. nggak friendly sih, dia tuh introvert gitu kan. Aku. Nggak petentang-petenteng lah. Nggak petantang-petenteng. Ini petantang-petenteng nih sebelah Iya, beda. kiri. Iya. Iya. Soalnya ini Sorry, sebelah Kak. Sama kita petantang-petenteng. Aku jujur aku petantang-petenteng. Yang temenan sama aku sabar-sabar aja. Tapi petantang-petentengnya tuh masih kira-kira lah gitu. Iya. Kalau aku. Iya. Iya, aku penasaran nih sama istri tercinta. Aduh, kalau udah bahas yang Ainun nih udah kayak gimana gitu loh. Kayak Iya, dia tuh cantik banget. kalau Habibie Ainun nih identik dengan Ayu gelis. Kisah romansanya. identik juga kalau lagu identik dengan Cinta kita melukiskan sejarah yang itu kan Cinta Sejati BCL. Terus yang Ainun tuh dokter gak sih Nat? iya dia Dia dokter. Berarti tuh Udah first love-nya First love-nya. Bapak B.J. Habibie itu ya Ibu Ainun. ya. Kamu kok gendut sih? Hitam lagi gitu. Ya, tapi Terus nanti ujung-ujungnya cara manis kayak Jawa. mengungkapkan dengan cara yang berbeda lah. ya ngungkapinnya dengan ngejek-ngejek gitu kan. Iya, padahal suka. Padahal aslinya suka gitu. Kalian mau melihat ini sesulit apa? Aduh. Itu foto terakhir yang ada di buku itu. Nangis banget. Iya. Gemoy, pengen juga. Belum. Jangan dong. Masih di bawah Apa umur. pertanyaannya? Pernah tuh, ini di sini ada wartawan bilang bagaimana rasanya menjadi istri B.J. Habibie. Aku sih bangga. Iya, kalau aku Kalau aku jadi bangga. yang ini juga bangga. Iya. Apalagi jawaban. kayak tahu Jawabannya secara persis. gitu. Ibu Ainun ini agak so sweet. Iya. Emang intinya itu beliau ini emang keras kepala gitu. Ya, Kepala keras batu kepala. susah dibilangin. Tapi Rewel, bawel. kalau bisa milih di kedua selanjutnya beliau mau jadi istri, jadi istrinya lagi. jadi partnernya lagi gitu kan. Emang Kalau ada kesempatan aku bertemu sama Eyang itu kan aku udah bangga. Kalau ada. Tapi Eyang udah meninggal sebelum kita lahir. Iya. 2009 gak sih Nat? 2019. Eyang Ainun Yang lainnya ya. 2009. Kalau Bapak B.J. Habibie itu B.J. Habibie 2019. 2019. Jarak 10 tahun. Jarak 10 tahun. Ya Allah. Di 10 tahun loh nahan gitu kan. Tapi 10 tahun sosisnya masih ada, nggak hilang-hilang. Sosmed Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah.
Aduh. sampai akhir hayat. Iya, sampai akhir hayatnya kayak. Kan Nabi Muhammad nggak nikah lagi kan. Iya udah pas Siti Khadijah masih hidup beliau nggak poligami. Pas udah meninggal Sampai pas beliau meninggal. beliau meninggal. Dan yang nikah selanjutnya tuh juga gara-gara perintah Allah kan. Tapi kalau sama Aisyah itu beda Aisyah tuh. tuh beda Wah, satu tuh kali. itu wow Masya banget Allah. itu kalau Bahkan kisah cintanya menurun kepada Ali bin Abi Thalib. Ali Iya. dan Fatimah. Iya, Fatimah Katanya- Zahra. katanya Ali dan Fatimah enggak sih kok nggak salah. Yang itu yang cinta beda agama. Iya nggak Kok sih? cinta beda? Enggak, bukan Ali sama Fatimah. Siapa ya? Anaknya Nabi. Zainab. Ummu Kalsum. Apa ya? Itulah. Ummu Pokoknya Kalsum ada- sama Utsman. Iya, semua kasus sama Ya, Usman. ada Iya, pokoknya Zainab salah sama Usman. satu anak Nabi yang pernah cinta beda agama. Katanya nanti BJ Bibi juga cinta beda agama nggak sih dulu? Iya. Iya kan? Sama cewek Jerman. Ih, Wow. orang Jerman tuh cantik-cantik, manis-manis. Tapi sebenarnya beliau tuh nggak orang Jerman, tapi yang mengungsi ke Jerman. Iya, Kalau- mengungsi ke iya, Jerman. kalau- Orang Indonesia juga. bukan. Orang negeri. Orang Tapi lupa ada di negeri mana ya? Nah, itu. Tapi dia bukan Itu kalau nggak salah Mengungsi ke waktu Jerman. karena perang kalau nggak salah beliau mengungsi ke Jerman. Ketemu di Jerman. Ah. Beda agama. Sampai diturutin sampai diteriak gitu gak sih dia? Langsung disamperin Ibunya, sama disamperin sama ibunya ibunya. B.J. Habibie. Kan beda agama. Terus masa iya kalau anaknya putusin tuh kayak sakit. Dia udah bilang baik-baik aja. Beda agama tuh emang susah. Susah banget. Ganggu Cinta menyatukan kita yang tak sama. Ada yang galau. Ya, tetap jadi diri sendiri, cintai diri sendiri dan cintai Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhanmu, sempurnakan cintamu kepada Tuhanmu, barulah bukan cintamu kepada makhluk. Iya. Itu kata-kata novel. Quotes novel itu. Aduh. Nih, emang suka baca buku kayak kamu? Iya sih. Masih ingat kata-kata di buku gitu kan? Kadang nggak semuanya juga sih, yang menarik aja gitu kan. Kamu bisa mengambil dia Quotes-quotesnya. dari orang tuanya, tapi kamu tidak bisa Ambil mengambilnya dia dari dari Tuhannya. Tuhannya. Tuh. Itu beda. Aduh, kata-kata hari ini Kak. Ada Nah, lagi Kak? kata-kata hari ini apa ya? Gak ada sih sebenarnya. Apa ya? Aku gak dikasih kata-kata sama orang, jadi udah gak semangat. Kalau misalnya diri kita sendiri belum termotivasi, nanti motivasiin orang lain dulu. Motivasi diri kita sendiri dulu. Kasih dong motivasi, Kak. Apa nih motivasi tuh? kakak hari ini? Don't be afraid to stand alone. Oke. Jangan takut berdiri sendiri. Karena ada aku di sini. Iya. Ya, jadi tepat orangnya itu. kan emang kalian. Jadi kalian jangan takut berdiri sendiri di sini karena kita di sini sama-sama Saling rame-rame. tolong Iya, menolong. Boleh nggak Kalau ucapannya pondok, sama orangnya aja tukar. Semua orangnya aja. Kata-katanya aja yang sama orangnya jangan ini. Ya, orangnya nih. Gak masuk logika orang sama kata-kata. Gila. Udah Nah, jangan masa- nyanyi terus. Apa ya kata-kata hari ini? Sambil menunggu buat kata-kata. Jam berapa sekarang kakak? Udah hitung mundur asrama nanti Ustazah Enggak, Yesinya enggak. marah. 10. Nah, sebelum itu kita melihat hikmah dari buku ini. Kalau kita tuh, apa kak? Kita harus Menekuni bidang kita sendiri. Iya. Apa yang kita sukai, tekuni itu sampai semaksimal mungkin. Tapi jangan lupain yang lain. Jangan lupa Ya, yang lain juga penting gitu. Tapi kita tekuni apa yang kita sukai. Jadi ingat-ingat ya kak, begitu. Semoga kita punya insinyur-insinyur muda keren di Indonesia lagi. Semoga kita yang jadi insinyur besok. Amin. Amin. Gak untuk kemungkinan sebenarnya. Ya, Ya kita nggak Allah, tahu kita ke depannya semoga bakalan kayak aku pas mana. ngaceng nggak insinyur lagi. Min. Itu secure, Kak. Oh iya, semoga aku pas ngaceng nggak insecure lagi. Apa kalian sudah capek? Kayaknya udah aja gak sih kak? Soalnya udah hitung mundur kan kak. Nanti ada yang marah-marah. Marah.
Ya, sebelum itu bergaya dulu. Nanti difotoin sama Abi Musa sama Pipi Zikri. 1, 2, 3. Fotoin dong Om. Udah. Jadi Oke. Jadi intinya rajin baca buku Karena di dalam buku itu banyak inspirasi, banyak tambahan ilmu-ilmu lainnya. yes. Banyak pelajaran hidupnya, apalagi biografi. Liatin muka aku situ. Ya ngaca mulu. Jangan Aduh, dong. Cantik gak? cantik. Salting aku. Udah. Mari kita Salting wujudkan. aku. Ya. tutup dulu. Tutup dulu baru kabur. Jangan tutup dulu, saya mau ngomong. Ya. Kata-kata dari Oke. Belum. Biar aku MC. Kak Nat. Kepada orang Arab, Ya, pada pasir lagi. ya, kepada orang Arab disilakan. Ya, bagi generasi salting dia. muda sekarang. Ya, sebenarnya saya masih generasi muda. Kita wujudkan mimpi B.J. Habibie yang Belum terwujud. belum terwujud, yaitu menjadi idola bagi anak muda. Aduh. Iya. Semoga ada insiden-insiden muda ya yang ada di negeri kita. Kita bersama-sama Yes. mewujudkan, memajukan Indonesia, mengembangkan, Semoga kita segera menjadi negara yang maju. Amin. Maju satu. Amin. Itu maju. Itu maju. Ini Beda. maju. Maju. Gak usah pakai K. Gak usah pakai K. Maju satu. Oke, kita lanjut salah. Oke, kita di sini udah banyak Ngomong cerita-cerita. Ada. Ada. Oke. Ain. Ain. Tadi kita enak ada. Ada. Oke, silakan Kak Tutup aja, tutup. Kak. Kamu aja Kak. Dari tadi kayaknya Sama dia diam aja, Kak. terus gitu loh. Baiklah. Emang iya Kak. Aduh. Jadi Kak. Udah boleh aja lagi. Tutup. Tutup dulu dong. Jadi sampai di sini dulu pembahasan podcast kita hari ini. Innal hamdalillah. Baik. Tayyib. Fi hadzal waqt. Yumkin ada hadana idza wajadtum khata minna fa'fu anna. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Yeah. Dadah.